Ya, ini harus kita bersama-sama. Apalagi saya tinggal di Yogyakarta dan Ngerso Dalem. Oh iya, itu yang mau tak sampaikan. Mau tak tanya kan. Ngerso Dalem. Ngerso Dalem itu kan sudah Sri Sultan ada maklumat untuk kebersamaan ini, himbuan ini itu ya, Ustaz. Nah, kami dan mari kita bersama-sama yang di Yogyakarta ini, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, merangkul. Gimana, Tat? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, penting sehat sekarang. Penting sehat-sehat aja. Ya, gimana? Sowan ke sini tanya-tanya tentang hal-hal yang terjadi saat ini, terutama beberapa waktu yang lalu itu kan seperti adanya bom yang ada di Makassar itu, menurut Mbah Wanto, pripun carane ngantisipasi biar termasuk ngantisipasi bagaimana caranya biar hal-hal kayak gitu nggak terjadi lagi, apalagi seperti ini mesti yang disudutkan adalah Islam, padahal semua agama pasti tidak memperbolehkan yang namanya pemboman dan radikal tersebut. Pripun menurut Pak? Jadi saya mau menjawab ini kan, ya terima kasih ada pertanyaan seperti ini, ya mudah-mudahan ini manfaat. Jadi begini Mas Ustaz, saya melihat bahwasanya akhir-akhir ini kan banyak sekali isu-isu yang miring, ya, karena adanya pemberitaan-pemberitaan yang juga sebenarnya ini menakut-nakuti atau gimana saya kan jadi bingung. Nah, menurut wawasan saya, jadi terjadinya itu kan ada sebab dan akibat. Sebab dan akibat itu karena mungkin kurang komunikasi yang baik. Nah, kalau sekarang tadi mengatakan bahwasannya kok Islam disudutkan, saya sendiri orang Islam, Ustaz. Ya, walaupun saya sendiri ini orang Islam yang paling kecil dan saya itu tidak ada apa-apanya dan saya belum bisa apa-apa di Islam itu. Tapi saya diwarisi orang tua memeluk agama Islam. Secara kebetulan saya memeluk agama Islam. Nah, dari sini sebenarnya saya juga sedih ketika sedikit-sedikit kok Islam. Nah, itu Islam yang mana dulu? Ini yang perlu dikaji loh ya. Ini Islam yang mana dulu? Karena sepengetahuan saya dan yang saya jalani ini, yang saya lakukan sampai sekarang ini, itu bahwasanya terutama Islam yang karena saya orang Islam, saya mengatakan Islam, bahwasanya kami di Islam ini, kami jadi orang Islam itu belum pernah saya diajarkan hal-hal yang istilahnya radikal, yang enggak itu enggak, belum pernah. Saya tuh malah belum pernah saya tuh yang diajarkan seperti itu. Allah alam, saya enggak ya. Padahal karena apa? Karena ajaran Islam itu adalah yang saya tahu ya, ajaran cinta kasih. Harus saling mengasihi. Ya, mengajarkan kebaikan. Kita harus berbuat baik kepada orang lain, ya. Dan kita harus menolong orang lain, karena kita hidup di dunia ini nanti juga akan ada hidup di alam akhir, gitu. Nah, karena ini ajaran ini baik bagi saya, Islam itu tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu, dan mungkin tidak hanya agama Islam, agama-agama yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain itu tidak ada yang mengajarkan radikalisme. Mengharamkan malah. Itu malah mengharamkan. Nah, untuk itu kami berharap segala sesuatu ini mari duduk bersama, kita selesaikan bersama. Ya, kita harus bekerja sama. Kita harus sama-sama. Pendekatan persuasif itu ya. Pendekatan persuasif, terus istilahnya antara tokoh masyarakat, warga masyarakat, aparatur negara, ada ormas, ada yang lain. Ya, mari kita sama-sama. Kalau cinta negeri ini, cinta bangsa ini, agar bangsa ini benar-benar merdeka, benar-benar loh jinawi, ya ini harus kita bersama-sama. Apalagi saya tinggal di Yogyakarta
dan ngerso dalem. Oh iya, itu yang mau tak sampaikan, mau tak tanyakan. Ngerso dalem. Ngerso dalem ki. Itu kan sudah Sri Sultan ada maklumat untuk kebersamaan ini, himbuan ini itu ya, Ustaz. Nah, kami dan mari kita bersama-sama yang di Yogyakarta ini, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, merangkul bersama. Mari kita selesaikan dengan baik segala apapun, sekecil masalah dari apapun. rakyat yang kecil sampai yang atas. Ini harus ada dari lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, aparatur negara. Kita sama-sama untuk mendukung program beliau Sri Sultan. Ini saya sangat salut. Saya beberapa waktu itu melihat beberapa artikel tentang Sri Sultan menghimbau seperti itu. Wah, saya ini harus memperkuat nasihat seperti ini ke Mbak Wanto. Makanya malam hari ini saya sowan kenjenengan menanyakan hal-hal yang seperti ini. Kemudian memang pendekatan tersebut betul tidak hanya sekelompok, tapi sekelompok ormas maksud saya, tapi semua ormas dirangkul gitu nggih. Kalau kenjenengan gitu. Ya, ini harusnya juga ada ini, makanya kan perlunya kita hidup itu bagi orang Islam itu menguatkan iman dan Islam yang sebenarnya kan jangan sampai tergoreh ke situ. Makanya kita selalu dengar NKRI harga mati. Kan? Nah, bagi saya kalau kita mau mengucapkan NKRI harga mati, kita itu nggak harus ke Jakarta, Ustaz. Nggak harus ke Bandung, Makassar, ke manapun ya. Kita hanya di lingkungan kita ini. Jadi di lingkungan kita di Yogyakarta ini, ketika kita dari ormas, dari tokoh masyarakat, dari ulama, ya, bisa menjaga keamanan, ketentraman di wilayah kita, termasuk DIY, khususnya daerah istimewa Yogyakarta ini bisa menjadi aman, nyaman, itu sudah menjadi bagian dari NKRI harga mati. Wajib. Wah, itu hukumnya wajib. Itu Ustaz. Minal iman. Kan gitu, Ustaz. Dan makanya saya dengan penjelasan, dengan pernyataan sikap atau maklumat yang dari beliau, Sinuwun atau Sri Sultan, itu saya sangat mendukung. Dan saya sangat apresiasi bahwasanya ini loh. Nah, kami sebagai warga masyarakat kecil dan lapisan kecil ini wajib mendukung program walaupun ini. Misalnya ada ataupun tidak ada merebahnya teroris, kita tetap antisipasi. Tetap harus menjaga keamanan dan memang ada beberapa desis-desis itu yang menyampaikan, oh daerah sini ada, daerah sini ada. Lah, kewajiban kita sebagai masyarakat, terutama yang di bawah, lapisan bawah sampai atas, tetap adanya antisipasi seperti itu. Ya kita memang nggak mau Islam, tanah air ini diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi mengatasnamakan Islam tadi itu. Gitu loh. Nah, ya, makanya kan sedih juga toh. Sedih kita. Jadi saya berharap sekali ya seperti Ustadz inilah, seperti Ustadz ini peduli dengan adanya ini, saya terima kasih sekali karena kita sama nyambung gitu loh. Karena apa? Karena sebenarnya hidup ini pengennya juga adem, ayem, tentrem. Loh jinawi. Saya nggak mau mengatakan itu radikal, itu mengatakan ini nggak saya. Tapi saya mengutuk keras, perbuatan seperti itu. Karena apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Kita itu diajarkan untuk saling menolong, saling memberi, saling mengasihi. Apa kok sampai terjadi seperti ini, sampai menghilangkan nyawa orang lain? Ini yang saya nggak suka, saya nggak senang. Nah, makanya dari sekarang ini mulai kita sama-sama menata dalam hidup ini agar bangsa ini adalah menjadi bangsa yang adil dan makmur. Itu. Nah, menurut saya pelaku-pelaku itu, nek wong Jawa bilang, orang Jawa bilang, itu ilangi rasa kamanungsan. Ilangi rasa kamanungsan. Bahasa Indonesia nggak punya hati. Nggak punya perasaan dan nggak punya hati. Jadi ilangi rasa kamanungsan. Bagaimana kok bisa seperti itu? Udah hilang segala-galanya. Jadi nggak mempunyai akhlak di situ bagi saya.
nggak ada suara kata, misalnya ucapan Allahu Akbar masuk surga. Lah kalau gitu semua Allahu Akbar masuk surga dong. Jangan kayak gitu. Jadi gini, gitu loh. Berarti maksud panjenengan kan caranya nyari syahid bukan begitu caranya. Enggak seperti itu. Nah, saya enggak setuju. Enggak setuju. Karena kita hidup ini harus kita saling itu bukan saling menghancurkan, tapi saling mengasihi, saling menolong, saling memberi, saling mengisi. Ini kita hidup itu diwajibkan itu. Hidup sekali, Mas. Itu sebenarnya hanya diberi kesempatan. Bahwasanya hidup di dunia ini maneka warna, banyak bermacam-macam. Ujian. Nah, bermacam-macam. Jadi makanya kita katakan dosa itu apa tuh sebenarnya, Mas? Saya tanya, Mas Tad, dosa itu apa? Dosa itu Coba. segala sesuatu kalau menurut pandangan Islam, segala sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya, mengajak kebaikan. Lah, tapi akhlak manusia, pikiran manusia itu kan macam-macam. Nah, hidup di dunia ini sebenarnya dikasih kesempatan, berbuatlah kebaikan untuk menuju di alam kelanggenganmu, di alam surgamu nanti, di alam penantianmu nanti, itu agar mendapatkan tempat yang lebih baik daripada di dunia. Di dunia itu makanya banyak godaan, banyak ini dan itu. Bagaimana bisa jadi yang terbaik atau tidak? Ya. Ya, kalau misalnya jadi yang terbaik, ya insya Allah itu nanti akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kurang baik, ya mesti tempatnya kurang baik. Apalagi jelek, ya udah terjelek di sana. Padahal hidup ini kan ada batasannya. Ya. Makanya terus terang, saya sampai bilang gini, Stan. Bondo, dunyo, derajat, pangkat itu hanya sinampir. Nah, sinampir, duduk saumpomo. Itu istilahnya ini dangkal. Apa itu? Dangkal itu duduk ya, istilahnya kotoran. Bolot. Nah, ini itu hanya sebuah sanepone wong Jawa kuwi mung duduk saumpama. Jadi ketika derajat pangkat Sanepo tahu nggak sahabatku? Inilah okay. beliau Sanepo. Bentar, sedikit aja Sanepo apa? Sanepo itu adalah ini artikulasi kata yang dikatakan pribahasa. Oke. Jadi karena kita orang Jawa ya, makanya saya bilang derajat bondo dunyo derajat pangkat itu mung sinampir ana ngawak, duduk saumpama, ketika itu nanti kita mandi akan hilang. Lah, yang dimaksudkan di sini itu percaya nggak adanya Allah Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Derajat pangkat, harta kekayaan yang dimiliki ini bisa sekejap, dalam waktu sekejap atau sewaktu-waktu bisa diambil. Siapapun tidak bisa menghalang-halangi itu ketika sudah kehendak Allah. Hilang. Tapi jangan seneng-seneng, jangan suka-suka, istilahnya jangan gembira ria ketika baru diberi. Iya. Itu jabatan diberi, pangkat diberi, ya istilahnya diberi rezeki yang banyak. Jangan menjadi riak dan jangan menjadi kesombongan. Sebuah kesombongan dan sebuah riak akan menjatuhkan diri sendiri. Bukan untuk mengangkat diri sendiri, tapi malah menjatuhkan diri sendiri. Karena kesombongan dan riaknya itu. Karena tidak lama, ada batasannya. Kita hidup kan, kalau orang Islam ada batasannya. Coba umur berapa? Ya kalau Rasulullah SAW kan sampai 63 tahun. Nah, kadang-kadang kalau umur lebih, berarti bonus ya? Iya, umatnya Rasulullah lebih dari itu baru bonus. Bonus dari Allah. Nah, makanya kan ini semua ada batasan. Jabatan juga ada batasan, Mas. Batasan ini sudah ada batasannya sendiri. Jadi kita hidup itu harus saling menyayangi, saling mengerti, saling mengisi, saling membantu. Ketika diberikan kehidupan seperti ini, kita harus banyak-banyak memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki hati tadi. Betul. Agar tidak terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Nah, setuju. Adanya cuma setuju kalau gitu. Jadi yang penting menanggapi pertanyaan tadi masalah radikalisme dan sebagainya, sebenarnya ini benar-benar ini sudah pada hilang. Akhlak pikiran kita itu sudah pada hilang. Ada yang bilang
penyucian otak dan sebagainya atau doktrin seperti itu. Wallahu a'lam. Ya itu kan tergantung orangnya. Iya, iya. Di doktrinnya seperti apa, kalau mempunyai iman dan ihsan yang kuat, insya nggak akan terjadi. Mental, ya. Nggak akan terjadi. Iya, iya. Itu bagi orang-orang yang tidak mempunyai iman. Akhirnya ya itu tadi. Iya, iya, iya. Kayak hidup di dalam sihir aja, di dunia sihir. Nah, udah Itu. sebelum saya tutup, Iya. pertanyaan udah mau saya Ya. rampungkan. Saya pengen minta Pak jenengan untuk meneruskan himbauannya Sri Sultan Hamengkubuwono untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lihat. Monggo. Oh, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua yang dekat sama saya, yang jauh sama saya, semua lapisan khususnya yang di Yogyakarta. Mari kita bersama-sama, ya, kita baik dari masyarakat lapisan bawah, menengah, atas, aparatur negara, mari kita bersama-sama mendukung himbauan yang sudah dicanangkan, yang sudah diputuskan Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu panutan kita semua. Mari kita dukung kebersamaan ini dan menjalin tali silaturahmi yang baik, keakraban, agar kita menjadi baik, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, mari kita sama-sama melakukan menjaga di lingkungan kita untuk keamanan dan untuk kebersamaan bersama. Jangan sampai istilahnya kita terpancing, terpengaruh dan sebagainya. Yang jelas dengan aparatur kepolisian dan angkatan baik udara dan darat, warga masyarakat, tokoh masyarakat, mari kita sengkuyung, mari kita bersama-sama sukseskan, dan mari kita sama-sama saling menjaga kesatuan dan persatuan agar kita tidak terpecah dan jangan sampai terpancing dalam hal yang tidak baik. Kita sama-sama tentunya akan hidup tenang dan nyaman. Insya Allah, mari semuanya kita berharap bersama-sama dengan aparatur negara, TNI Polri, tokoh masyarakat, ormas yang ada, semua organisasi bersama-sama, masyarakat tentunya menjaga kekompakan, kesatuan, persatuan, saling menjaga, dan tetap NKRI harga mati. Akhirul Isam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, wah luar biasa, dapat ilmu lagi saya. Amin ya Allah, amin. Siap.